Apakah dulu memang melamar kerja jadi direktur? Apakah memang bisa seperti itu? Atau gimana? Gimana cara membangun perusahaan dari kecil gitu kan? Ya benar. Potensi untuk obat ini sangat tinggi gitu loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih dengan acara podcast Empire. Hari ini kita kedatangan tamu senior saya, Jerry Febriado. Beliau sekarang bekerja di dunia perbisnisan. Nah, mungkin penasaran ya, beliau kerjanya di mana? Nanti kita langsung tanyakan saja. Saya sapa dulu. Bang Jerry, apa kabar? Halo Hanif, alhamdulillah. Hanif, apa kabar? Oh iya. Sekarang lagi di kantor ya? Iya. Hari weekend tak masuk. Mantap. Gimana Bang, bisnisnya sekarang lancar? Alhamdulillah. Mulai lah. Kalau di pandemi sekarang kabarnya agak susah ya? Iya. Tapi enggak juga sih, karena alhamdulillah kita produksinya kan produknya virgin coconut oil ya, minyak kelapa murni. Itu kan sangat baik buat ini daya tahan tubuh gitu. Jadi di situasi pandemi seperti ini, alhamdulillah sih masyarakat udah pada banyak yang tahu gitu kan. Kalau boleh tahu di PT mana? Ini di PT, saya di PT Wahana Karya Biotek itu di Padang. Sebagai? Iya, alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai direkturnya gitu loh. Umurnya kalau nggak salah sekarang sekitar 28-29 ya? Iya. Jadi direktur. Nah, saya penasaran nih Bang. Dulu gimana Abang bisa jadi direktur? Ini perjalanannya seperti apa? Apakah dulu memang melamar kerja jadi direktur? Apakah memang bisa seperti itu? Atau gimana nih Bang? Ini saya penasaran. Oh enggak sih. Jadi cerita sedikit ya. Itu kan saya ini sebenarnya dari SMA itu sudah hobi jualan gitu kan. Hobi jualan karena orang tua juga ada kafe gitu kan. Yeah. Jadi sedikit banyaknya udah tertarik lah dengan dunia usaha gitu kan. Nah itu sebenarnya tamat SMA itu nggak mau masuk kuliah, mau ikut OOM lah istilahnya gitu kan, yang punya usaha gitu kan. Tapi keluarga nggak ngizinin gitu kan. Jadi akhirnya setelah beberapa drama ya masuk ke formasi. Ya di formasi gitu kan. Nah di formasi pun sebenarnya saya juga sering jualan. Itu mulai dari jualan baju, jualan jilbab. Oh iya, kan. Sejak kampus sudah mulai ini ya berarti ya? Iya, sudah kampus sudah mulai juga gitu kan. Mungkin teman-teman yang seangkatan juga banyak yang tahu gitu sih. Sering jualan jilbab gitu kan. Kok jualan jilbab gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya cari ilmu gitu kan. Jadi lanjut S1 tamat. Kebetulan saya dikasih kesempatan nih PKP di Surabaya gitu kan. Ya. Jakarta dan Surabaya gitu. Nah itu di Surabaya saya praktek di apotek generik gitu kan. Nah di sana saya melihat ternyata potensi untuk obat ini sangat tinggi gitu loh. Saya juga ada dikasih pelatihan gitu kan, perputaran uang untuk obat ini sangat tinggi gitu kan. Ya, benar. Nah ini kan market share-nya besar ya gitu kan. Market share-nya besar dan market share-nya juga besar gitu. Jadi saya mulai tertarik usaha apa yang akan saya jalani, yang mana itu sejalan dengan bidang keilmuan saya gitu kan. Nah, tapi kan kalau selama ini kita kan apoteker ya, taunya itu kan usaha itu buka apotek ya. Benar. Ya udah kita kalau mau usaha ya udah tamat apoteker, bikin apotek gitu kan. Nah, kan taunya seperti itu. Kita gini Bang ya. Saya tahu Abang itu dari farmasi sama seperti saya. Itu basic keilmuan ya, formulasi, klinis gitu ya. Kemudian distribusi. Nah, orang-orang banyak tahu mengenai hal itu. Tapi kenapa Abang bisa dipercayakan menjadi direktur? Padahal Abang nggak punya basic sama sekali. Kalau boleh dikatakan pengalamannya ya jualan-jualan gitu. Tapi kan nggak ada pengalaman secara keilmuan manajemen gitu. Kenapa nih Abang bisa dipercayakan? Iya. Jadi itu kan singkat cerita udah lulus kan. Nah, itu ada tawaran dari salah satu senior kita juga gitu kan. Untuk ini jadi apoteker penanggung jawab awalnya gitu. Apoteker penanggung jawab di perusahaan ini, belum perusahaan sih, istilahnya masih dulu itu Visio ini masih usaha rumahan lah gitu kan. Berarti ada IRT-nya emang ya? Udah, IRT-nya ada gitu kan. Nah itu karena ownernya ingin mengurus ke POM-TR, diizinnya jadi TR gitu kan, itu kan diwajibkan harus ada apoteker. Iya. Nah makanya sejalan dengan keinginan lah gitu kan, mengembangkan usaha gitu kan. Nah, dan juga ini ada produk yang bagus menurut saya gitu kan, karena Visio ini kan
kelapa murni gitu kan, kelihatan turbo, ini sangat bagus lah potensinya menurut saya gitu kan. Jadi ambil kesempatan kerja itu, masuk kan. Nah tapi banyak juga pro kontranya sih gitu kan. Jadi teman-teman yang lain kan pada banyak menerima tawaran di ini perusahaan besar lah, BUMN segala macam gitu kan. Nah saya ngambil ke perusahaan yang kecil yang mana itu masih rumah gitu loh. Itu masih rumah gitu kan. Risiko ya kalau orang bilang ini kerja di tempat kecil, risikonya di masa depannya gimana gitu. Nah banyak orang berpikir, apakah Bang juga punya pemahaman seperti itu? Atau mungkin punya pandangan lain? Iya benar. Jadi memang itu kan nggak kayak kantor lah itu, masih rumahan produksinya gitu kan. Tapi kan saya karena visi hidup ya gitu ya, ingin belajar mengembangkan sesuatu. Saya paling senang mengembangkan sesuatu gitu loh. Konsep dan developnya itu paling suka gitu kan. Jadi ambil tawaran gitu kan. Setahun 2 tahun awal itu alhamdulillah kita berhasil, maksudnya kita udah bisa ngurus izin TR-nya gitu kan. Karena izin TR itu juga susah ya, apalagi kita di daerah ini ya. Belum lagi dari layout pabriknya segala macam lah gitu kan. Memang banyak kendala gitu kan. Sekitar 1-2 tahun kita berhasil ini keluarin izin POM-nya untuk produk ini gitu kan. Tradisional ya? Jadi izin tradisional berarti. Izin tradisional POM TR. Ya, untuk obat tradisional gitu kan. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan orang di Jakarta gitu kan. Jadi istilahnya kita produksi di sini, yang distributornya orang di Jakarta gitu kan. Nah jadi bagi saya kuncinya cuma satu sih gitu loh. Kalau saya melihat dari segi perusahaannya ini sangat tidak potensial istilahnya gitu loh. Kalau orang umum melihat. Kalau dari segi pendapatan ya kita tanda kutipnya dari pendapatan. Iya jauh lah. Kalau dari pendapatannya jauh lah dari teman-teman. Tapi dari segi ilmu? Ya, nah makanya gitu kan. Yang bikin saya penasaran itu gimana cara membangun perusahaan dari kecil gitu kan. Ya benar. Nah, ini kan perusahaan startup ya berarti Bang ya. Kalau kita bahasakan ini perusahaan startup ya. Iya, seperti startup lah gitu kan. Ini udah berapa tahun? Kan biar. Kalau perusahaan ini dengan izin legalitasnya itu dari 2017 ya, yang jadi PT gitu kan. 3 tahun ya, bisa dikatakan startup. Kurang lebih 3 tahun yang PT-nya gitu kan. Nah, kalau startup kan itu memang dapat bantuan lah, dana gitu kan. Kalau kita kan memang kita usahakan bisa mungkin dana itu kita putar dulu. Artinya Abang juga belajar mengenai finansial berarti ya? Iya, harus belajar gitu kan. Harus belajar. Ya banyak lah, dari segi manajemennya harus belajar gitu kan. Finansialnya juga gitu kan. Termasuk karyawan juga dipelajari berarti ya, SDM ya? Iya, SDM itu yang paling ini sih. Banyak orang menyangka begini Bang, apoteker tuh karena ya ini cuma pendapat ya, ini opini. Ya. Ada yang berpendapat seperti ini. Mungkin kita udah merasakan di perkuliahan sendiri, kita tuh banyak belajar. Ya memang pada kenyataannya banyak menjadi karyawan. Sekarang pun kita masih karyawan, walaupun ya bebannya beda ya. Tapi pun kita sekarang masih karyawan. Apakah sebenarnya apoteker ini punya peluang menjadi pebisnis? Kalau menurut Abang, setelah Abang menjalani karirnya selama beberapa tahun ini, apakah punya peluang atau tidak? Banyak sih, kalau ditanya peluangnya sangat banyak gitu loh. Cuma selama ini kita itu belum berani gitu loh, kalau saya lihat gitu. Kita belum berani, entah itu terdoktrin dari kampus atau memang lingkungan kita di kampus nggak mengajarkan hal-hal seperti itu gitu kan. Karena saya juga banyak ketemu apoteker di luar yang memang punya usaha gitu kan. Iya banyak lah gitu kan, banyak usaha gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita kalau itu menurut saya sih di mindset sih ya. Kita harus benar-benar perbaiki mindset kita dulu gitu kan. Nah kan kemarin sempat nih heboh masalah PMK ya, yang apoteker disamakan dengan ini gitu kan. Nah sebenarnya itu kan kembali lagi ke kitanya masing-masing gitu loh. Nah selama ini kita terdoktrin untuk eksistensi gitu kan, hadir di tempat praktek. Sebenarnya bukan di sana aja jalurnya juga banyak gitu loh. Dengan kita membuka usaha gitu kan. Ini juga eksistensi juga, ini kita sering-sering ilmu gitu kan, banyak jalurnya sebenarnya gitu kan. Makanya cobalah kita sama-sama memikirkan, berpikir secara out of the box gitu kan, bagaimana caranya apoteker ini harus maju gitu loh. Kalau peluang banyak, sangat peluang. Ini saja. Sekarang kan banyak
orang jualan masker online gitu kan. Ya, benar. Kalau saya tanya yang terkenal di Indonesia itu berapa orang sih yang founder itu apoteker gitu loh. Ya. Sangat sedikit kan, makanya gitu kan. Sanitizer Sanitizer itu kan ranah kita ya harusnya ya gitu kan. Kita yang punya ilmu, kita yang harus membuat itu gitu kan. Ya, nah ini orang-orang awam juga bisa gitu kan. Nah masa kita kalah dari orang-orang awam gitu kan. Makanya itu karena bukan kita nggak ada ilmunya, ada, cuma karena nggak ini aja. Mungkin sudah nyaman ya di ini kerja dengan orang lain gitu kan. Nah, Bang, berhubungan dengan itu kan biasanya gini, Bang. Ketika saya dulu kuliah nih, saya kayaknya arahnya ke klinis nih gitu. Karena memang udah dipelajari klinis gitu. Nah, kalau seandainya nih pendengar kita hari ini ingin juga berbisnis, kira-kira apa yang mesti dipelajari ketika di kampus? Apa yang mesti dipelajari? Ilmu apa? Ya, kalau mau bisnisnya, ilmu dasar yang harus kita pelajari ya manajemen gitu loh. Kita juga syukur alhamdulillah ya di pas maba dulu ada program BBMK itu, kita juga banyak belajar manajemen di sana gitu kan, memperhitungkan hal-hal sedetail mungkin gitu kan. Alhamdulillah itu berguna sekali buat saya gitu kan. Jadi benar-benar kenapa saya bilang manajemen gitu, karena dari konsepnya saja kita harus memastikan hal-hal sedetail mungkin itu sudah diperhitungkan gitu kan. Nah, nanti kalau kita sudah, ya itu nggak harus perfect juga sih, belajarnya lambat laun juga bisa gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa, kita nggak bisa ini Bang ya, mohon maaf Bang. Tapi kan kita nggak bisa intervensi ya, kampus. Maksudnya harus ini gitu, kita kan nggak bisa nih. Apakah nanti ya barangkali kan kita bikin ruang apoteker trainer gitu. Iya. Ya barangkali mungkin pendengar kita hari ini, saya pengen belajar loh Bang, gimana caranya. Oh iya, ini salah satu senior saya ada loh yang sebagai direktur, nanti bisa belajar manajemen bisnis. Mungkin ada beberapa senior lain yang juga banyak, sebenarnya banyak. Hanya saja kita banyak. Mungkin yang di kampus nggak tahu siapa gitu. Nggak tahu. Mungkin nanti kita bisa bikin ruangnya sehingga alumni yang akan mahasiswa yang nanti akan akan bekerja nanti tahu, oh mantap nih di bisnis gitu kan. Ya barangkali Bang, karena kebetulan saya punya pengalaman sama nih dengan Bang Jerry, makanya enak nih ngobrolnya, karena memang mengurus dari awal tuh belajarnya dari nol, apalagi ilmunya memang bukan yang dipelajari di kampus ya Bang ya. Iya benar, makanya ya, yang saya katakan di awal tadi gitu kan, mungkin kekurangan kita di kampus itu kita kurang kena sentuhan oleh senior-senior yang punya bisnis gitu kan, yang real bisnis gitu kan. Nah selama ini kan kita ada mata kuliah entry gitu kan, cuma ya belum gimana ya, kita belum tersentuh lah dengan kuliah itu gitu kan. Jadi saya sangat sepakat itu ide tadi itu, kita bikin semacam ruang gitu kan, atau wadah lah gitu. Jadi nanti kita undang senior-senior kita yang udah berhasil gitu kan dalam bisnis, karena banyak di Padang aja udah ada beberapa gitu kan, banyak gitu. Jadi adik-adik yang masih di kampus senior itu nanti juga akan tertarik ujung-ujungnya gitu kan. Benar. Dulu memang ketika di kampus langsung jualan gitu kan. Ternyata jualan yang dimaksud sama Pak, memang kuliahnya gitu ya Pak. Langsung jualan ya. Jadi saya masih ingat dulu Prof. Akmal ya, Akmal Jemaah ya. Langsung jualan. Kira-kira jualan apa? Ternyata ilmunya di sana tuh banyak. Kalau saya misalkan dulu kayak visibility study, studi kelayakan, ini cocok nggak dijual? Akan laku atau enggak gitu kan Bang. Kemudian market studi pasar, apakah ini ada target marketnya apa enggak? Ternyata ilmu itu ada, hanya saja kita langsung lu praktek aja gitu. Ternyata memang kenyataan sekarang kita langsung praktek aja gitu kan Bang, dengan wadah kita sekarang. Nah, saya penasaran lagi Bang, tadi Abang udah bilang tadi Abang sudah melakukan IFT, kemudian Abang juga sudah melakukan perizinan tradisional. Kemudian apa lagi yang sekiranya mungkin nggak akan kebayang nih sama apoteker yang masih di kampus sekarang? Kira-kira apa lagi ilmunya yang nggak kebayang nih Bang? Ya, jadi ini ya, saya juga pernah baca sebuah buku gitu kan. Jadi dalam bekerja itu ya harus ikhlas, intinya harus ikhlas gitu kan. Jadi ketika saya mengurus izin itu, kita kan benar banyak juga tawaran dari luar gitu kan. Maksudnya teman-teman yang lain juga ngajak dari luar gitu kan.
Nah, tapi saya karena ingin mengembangkan dan ikhlas itu kan, makanya saya tetap di perusahaan ini gitu kan. Nah, ujung-ujungnya mungkin ya rezeki juga kali ya, kepercayaan dari ownernya gitu kan. Ya ditunjuklah untuk mengembangkan gitu kan. Tapi kan dalam waktu itu kita juga selalu belajar. Saya bisa dikatakan ahlun seminar ya gitu ya. Ahli seminar gitu. Setiap ada seminar saya ikutin gitu kan, baik offline maupun online gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya ilmu dulu. Iya. Jadi kan sebenarnya ilmu, apalagi zaman sekarang ya, ilmu itu sangat banyak gitu kan, webinar, belajar gitu kan. Saya dulu banyak hal yang saya pelajari dari internet marketing gitu kan, itu juga imers gitu kan, lumayan lah dulu juga bisa gitu kan. Kalau nggak salah pernah kerja sama konsultan ya Pak ya? Iya, seperti imers juga gitu kan. Nah, belajar ya banyak lah. Ya karena ada hal-hal yang tidak terduga yang kita dapat dari seminar yang kita ikutin itu gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya satu aja sih intinya gitu, kerja itu harus ikhlas gitu kan, maupun usaha harus ikhlas, niatnya harus benar gitu kan. Ya benar. Nah, makanya itu. Jadi kalau mau usaha menurut saya jangan terlalu banyak pikir, tapi dikonsepkan dulu. Nanti kan sembari berjalan kita kan belajar lagi gitu kan. Nah, kalau kita harus sempurna dari awal dulu konsepnya, nggak jadi jalan lah gitu kan. Buka dulu usahanya, hal-hal yang tidak terselesaikan akan diselesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya kan gitu. Ini Bang, sekarang kan Abang bisa dikatakan sebagai direktur ya. Nah, karena rata-rata apoteker tuh mindset-nya itu jadi penanggung jawab. Kan saya mungkin masih penanggung jawab. Nah, kira-kira ini, apakah apoteker itu cuma bisa jadi penanggung jawab saja? Kayaknya kalau memang, ini sekarang kan terbukti nih, di usia muda Abang bisa jadi direktur. Artinya apoteker bisa lebih dong dari sekedar apoteker penanggung jawab yang di bagian cuma kamar. Karena segini Bang, saya kurang sepahamnya gini, ketika apoteker bekerja misalnya di farmasi, tapi hanya mengurus logistik, hanya mengurus ya biasalah Bang ya, manajemennya, pengadaan, penerimaan, penyaluran, kemudian klinis. Ya, kalau hanya sebatas itu, sayang rasanya gitu. Padahal sebenarnya, ya Abang sendiri kan udah bisa buktikan, Abang juga bisa mempelajari keuangan loh gitu. Abang juga udah bisa mempelajari pengelolaan SDM-nya juga gitu. Apakah Abang sepakat kalau seandainya apoteker hanya jadi penanggung jawab? Enggak sih, sebenarnya potensi kita itu orang gudang, kan kita lihat orang gudang gitu kan. Nah, kita pelajari dulu semuanya itu. Jadi anggap tempat kerja kita itu adalah usaha kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus punya rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan tempat kita bekerja gitu kan. Jadi nantinya kita akan sedikit banyaknya akan mengetahui bagaimana sistem di perusahaan tersebut. Nah jadi gini, kita juga sering berbicara dengan senior kita yang juga buka usaha gitu kan. Apoteker itu kan sekarang kebanyakan sebagai penanggung jawab. Kita kasih contoh lah di apotek lah, contohnya gitu kan, sebagai penanggung jawab apotek. Iya benar. Sebenarnya kita bisa menunjukkan diri kita di sana, bagaimana cara kita mengelola apotek gitu loh. Jadi dengan kita selalu belajar, kita pelajari bagaimana cara mengembangkan apotek. Nah nantinya kita harus berani untuk deal-dealan sama PSA-nya gitu. Nah itu dia, saya sepaham itu Bang. Iya. Misalnya seperti apa? Deal-dealan seperti apa? Iya. Karena nggak kebayang nih, apoteker lulus, nggak kebayang nih Bang. Deal-dealannya tuh pasti gini nih. Gaji pokok berapa, tunjangan apoteker berapa. Ya kan Bang ya? Nah, kira-kira deal-dealan seperti apa yang mungkin Abang membuka mindset teman-teman lah. Jadi sekarang ini ya, sekarang nggak zamannya lagi kalau harus bisnis nggak boleh kerja, bisnis semuanya gitu kan. Atau kalau kerja aja, nggak usah bisnis, nggak zamannya lagi seperti itu gitu. Nah sekarang zaman itu kita bisa kerja sambil bisnis di tempat yang sama gitu loh. Benar. Nah jadi, kalau makanya sebenarnya kita harus ini dulu lah, belajar dulu lah, ilmu kita harus kita perbanyak dulu gitu kan. Makanya kalau kita ada ilmu, kita berani deal sama PSA. Contohnya sederhananya gini loh. Oke, kita dikasih gaji pokok segini gitu kan. Tapi kita berkomitmen buat mengembangkan apotek ini. Nah, nanti kalau berkembang kita minta sharing profit berapa gitu kan. Ya bisa gitu.
sekarang juga ada yang namanya IPOS gitu kan, itu udah banyak sih perusahaan-perusahaan startup udah pakai seperti itu gitu loh. Jadi kita ya PSA kalau kita memang kita bisa dan sanggup ya, dan usahanya berkembang ya nggak masalah rasanya gitu loh. Tapi kembali lagi kita, kalau kita menuntut banyak tapi kita nggak berbuat ya ditendang lah apoteker nantinya gitu kan. Ya benar. Saya bisa contohkan yang bisa dilakukan apoteker itu misalnya kayak pengelolaan keuangan bisa itu Bang, karena di logistik itu kan bukan hanya sekedar masuk keluar kemudian PP, nggak sekedar itu gitu menurut saya. Rasanya kalau untuk kelas apotek, kelas PBF, bahkan sampai laporan keuangannya bisa menurut saya pribadi. Ini pengalamannya yang bisa dikelola. Bahkan ada toolsnya. Jadi kalau nanti mau toolsnya juga bisa dibagikan. Saya juga ngomongnya. Iya, saya juga belajar lah sama Hanif, kita mulai ke keuangan itu kan. Hanif ini luar biasa, ini ilmunya banyak sekali gitu kan. Ya cuma pengalaman Bang. Jadi saya kenapa pengennya sharingnya sama Bang Jerry, karena gini teman-teman ya, pendengar, kebetulan Bang Jerry ini karirnya bisa dikatakan dipercaya dari nol. Artinya dari bos gitu ya. Jadi tolong kelola ini. Nah, beliau punya perasaan yang sama. Ketika sudah diamanatkan seperti itu, ini perusahaan milik yang dianggap sebagai milik kita. Artinya apapun itu kita pelajari. Benar nggak Bang? Kita punya pemahaman. Saya pernah diskusi sama Bang Jerry ini berjam-jam. Saking menariknya bisnisnya ternyata bagi seorang apoteker punya peluang besar. Pada kenyataannya kita masih belum tahu gimana jalurnya, gimana polanya. Bahkan mungkin secara pribadi pun kita masih memikirkan mengenai modal Bang, modal. Jadi kalau seandainya mindsetnya gini nih, kami kita belum punya modal, kita belum bisa bisnis. Padahal kan tidak. Jadi Abang bilang kan sebenarnya kita bisa menawarkan kerjasama lebih dengan PSA kita. Misal, saya digaji segini loh, tapi nanti saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Itu nilainya lebih wah menurut saya Bang. Makanya saya, ini Bang jadi bisa nih, karena udah SDM secara, ya ada beberapa bagian, ada 4 kalau nggak salah. Minimal secara operasional, kemudian secara finansial, secara human capital, itu udah dikuasai. Kalau itu dikuasai artinya manajer kan, atau bahkan bisa direktur gitu, dan PSA-nya komisaris gitu kan. Nah kalau mindsetnya, kalau seandainya kita punya modal sedikit, Pak, sebagai PSA kan, yuk kita bikin apoteknya, saham saya sekian persen loh, nanti saya tambahin segini. Artinya kan berani melakukan itu tuh. Kalau saya berbicara seperti ini mungkin dari pengalaman, kenapa saya belum berani melakukan itu? Karena tidak ada modal. Tapi saya bisa. Ini kasus ya Bang ya, ini kasus. Tapi kalau seandainya teman-teman apoteker sudah punya pemikiran seperti itu, sudah mempersiapkan keilmuannya, artinya nanti pas ke kampus dia sudah berani menawarkan itu dengan keilmuannya itu. Nah itu mungkin Abang bisa sharing kan, bahkan ilmu yang sekarang Abang dapatkan tidak didapatkan oleh banyak orang. Saya yakin, misal teman-teman yang kerja di industri farmasi mungkin tidak mendapatkan keilmuan tentang finansial, walau alam ya, tapi Abang dapat gitu kan, Abang bisa share. Mungkin yang di apotek tidak dapat juga keilmuan tentang ya Abang kan menggaji orang ya, saya yakin Abang menggaji orang belasan atau mungkin puluhan, saya yakin pasti Abang memikirkan gimana cara karyawan Abang bisa dapat gaji. Nah itu kan pemikirannya levelnya udah di atas ya, levelnya udah di atas. Nah saya pengen tahu nih Bang, mungkin sebagai penutup kita ini, bagaimana tips Abang atau saran, terakhirnya saran hingga Abang bisa menguasai itu. Saya bisa katakan menguasai karena sudah 3 tahun mengelola itu. Nah, gimana caranya Bang? Ya, sebenarnya ini ya, kalau kita berbicara manajemen, mungkin teman-teman di luaran sana yang kerja di perusahaan besar lebih banyak lah ilmu manajemen yang pada saya gitu kan. Atau berbicara finansial juga lebih banyak lah gitu kan. Nah, cuma alhamdulillah ya, saya dikasih keberanian sama Allah buat terjun gitu kan. Sebenarnya itu aja sih.
di mentalnya aja sih sebenarnya. Teman-teman di sana juga ilmunya banyak sih, cuma ya mindset dan mentalnya aja yang belum berani gitu kan. Lalu kita juga inilah karena kebiasaan ya wajar sih, kita juga khawatir mengenai masa depan kita ya gitu ya. Iya, Ya itu. Saya gimana? Saya juga munafik ya, juga pasti mikirin itulah kan. Kadang-kadang juga ada kalanya naik turun semangatnya gitu kan. Ada juga yang kadang mikir, deh ini gimana ya masa depan saya gitu kan. Sedangkan teman-teman udah pada punya ini gitu kan. Nah, kita ya makanya kalau abang ngomong kayak gitu, kalau abang ngomong kayak gitu artinya abang ada keinginan punya sendiri dong. Ya haruslah, harus kita harus belajar, harus punya usaha sendiri gitu kan, harus berdayakan ini kita sendiri gitu kan. Makanya sekarang juga kan masih dalam tahapan belajar ya gitu kan, kita harus selalu belajar gitu kan. Makanya salah satu kuncinya itu kita harus bergabung di komunitas yang benar-benar sevisi dan sejalan dengan kita gitu loh. Nah, kemudian komunitas bisnis kan banyak, atau komunitas entrepreneur itu kan banyak tuh, nggak harus offline sih, di online juga ada gabung grup WhatsApp segala macam gitu kan. Jadi kalau ya saya juga banyak teracuni dari grup sih sebenarnya gitu kan, lihat orang-orang di sana, bahkan ada yang udah gaji ratusan juta gitu kan. Lebih kepo abang daripada Anda berarti bang. Ya makanya itu aja sih sebenarnya gitu. Kalau ini ya sama lah, di teman-teman di perusahaan yang lain juga sama lah itu. Hanif kan juga kalau finansial apa juga jauh lah kalah ilmunya dari Hanif gitu kan, SDM finansialnya gitu kan. Cuma ya, kalau senior kita yang lebih ini kayak Bang Hafiz kan, Bang Hafiz Kosong. Ya juga Bang Hafiz, itu juga bagus. Saya juga banyak belajar dari beliau gitu kan. Ini pertama kali mendirikan PBF, belajarnya dari beliau sama Bang Edgar bang. Nah ya itu kan, sini kita banyak. Berarti kan ini belum banyak belajar kan? Banyak, apalagi kita banyak senior juga ada di perusahaan besar gitu kan, atau mendirikan usahanya sudah besar gitu. Itu senior kita kan 2000 juga ada yang punya kosmetik, itu juga besar kosmetiknya gitu kan. Banyak sih, tapi kembali lagi yang tadi gitu loh, kekurangan kita di kampus itu kita kurang tersentuh atau kurang mendapat cerita-cerita entrepreneur dari senior kita gitu kan. Harus sekarang kita udah mulai nih, kampus memfasilitasi ya seperti inilah, kita mulai dari muda-muda dulu lah ya. Iya, sekarang kita udah mulai ya ngobrol-ngobrol tentang ya walaupun ilmu kita masih kecil, paling tidak kita nanti bisa mengundang mungkin senior-senior yang lain benar tentang bisnis, ya senior yang lebih pengalaman yang untuk berbagi, oh gini loh ternyata bisnis ya, itu, farmasi itu seperti ini. Bahkan ada yang kuliah S2 ke farmasi juga ada bang, farmasi juga ada. Nah sekarang kita udah mulai, kan ibu saya masih ciut nih bang, baru 2 tahun, tapi alhamdulillah tadi masih jalan. Kan kalau pandemi ini yang kita takutkan perusahaan nggak jalan, orang nggak kegaji bang. Iya benar. Saya juga itu sih. Pandemi. Kenapa udah ngerasain gimana susahnya mikirin gaji orang kan? Iya. Jadi pandemi ini alhamdulillah lah kan, oke lah. Saya juga gini, karena bos itu alhamdulillah dipercaya sama bos itu gitu kan. Saya juga istilahnya kerjasama lah di perusahaan kulinernya dia gitu kan. Nah, kuliner juga diamanahkan. Iya, alhamdulillah gitu kan. Nah, apoteker kuliner namanya. Apoteker kuliner. Karena dari ini kan pas SMA itu kan orang tua punya usaha kuliner, kafe lah istilahnya, bukan usaha sih, punya kafe-kafe gitu lah kan. Jadi saya juga tertarik ke kuliner gitu kan. Jadi kalau kuliner diamanahkan ke abang juga untuk mengelola? Ya, saya yang mengelola tapi nggak ada jabatan sih gitu kan, karena suka aja gitu. Jadi saya yang akan amanah aja, saya akan mengembangkan gitu kan. Nanti jadilah juga sih kalau saya bisa mengarahkan ke sini nanti segini gitu kan. Itu ada kesempatan orang jadi reseller ya? Ya banyak, jadi teman-teman promo ini promo dikit ya. Itu banyak sih, ada beberapa teman saya juga yang udah sering reseller gitu, sekali belanja sampai 2 jutaan, lumayan lah kan, profitnya juga besar lah. Paling kurang itu 20% lah profitnya. Kalau ada yang jadi reseller kontak ya. bisa. Nanti kontak saya aja, itu minta WA sama Hanif gitu kan. Siap. Jadi memang itu kan karena oleh-oleh juga ya, kuliner itu juga oleh-oleh gitu kan.
Nah, jangka pandemi ini benar-benar lumayan hancur sekarang kalau kuliner gitu kan. Kalau visual udah main naik, tapi kuliner hancur gitu. Ya, itu ilmu kita tadi nih. Jauh, turunnya bisa sampai di atas 50% kalau nggak salah. Lebih. Saya 60%-an lah, 60%-an turunnya gitu kan. Jauh turunnya. Nah, makanya kita di entrepreneur itu, saya juga kaget sih sebenarnya. Kalau dulu kan bisnis itu kan bos jalan-jalan, bisnis tetap jalan gitu kan. Bos jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Kalau abang jalan, kenyataannya enggak juga gitu loh. Kita pagi siang malam harus mikirin terus gitu kan. Yalah. Itu udah mulai habis juga nih mikirin ini gitu kan. Mikirin gimana uangnya harus mutar. Ya pagi siang malam itu benar-benar salah itu. Yang kata-kata bos jalan-jalan, bisnis tetap jalan itu benar-benar salah itu menurut saya ya. Nggak tahu dengan saya sampai tahap sekarang itu, siapa tahu nanti kalau udah autopilot semuanya bisa jadi gitu kan. Amin. Nah, jadi ya internet itu juga kita mau berhentiin orang ya kasihan, tapi nggak diberhentiin ya gimana omsetnya nggak sampai gitu. Nah di situ banyak hal-hal yang saya pelajari di sana gitu kan, ilmu yang tidak dapatkan di luar sana lah gitu kan. Ya. Jadi gitu ya teman-teman pendengar podcast hari ini. Sebenarnya hari ini kami bercerita tentang ke bisnis farmasi. Kami ini sebenarnya pemula. Sebenarnya masih banyak alumni-alumni mungkin dari kami yang di dunia perbisnisan. Bahkan ada yang mungkin bekerjanya bukan di dunia kefarmasian. Banyak. Saya mungkin banyak kenal juga beberapa orang yang berani bekerja di luar kefarmasian. Nah, kenapa kami menceritakan tentang ini kepada teman-teman pendengar? Pertama begini, satu, kami kurang sepaham aja ketika ini rata-rata anak kesehatan ya. Rata-rata anak kesehatan itu mindset berpikirnya adalah bekerja melayani masyarakat di bidang kesehatan. Memang itu. Tetapi tidak muncul mindset, saya akan jadi pengusaha. Itu tidak ada muncul. Nah, saya bercerita itu loh yang kami rasakan gitu. Ternyata harusnya mindset saya dari dulu nih kayak gini gitu. Ketika kami udah menjalani ini, harusnya mindset saya dari dulu seperti ini gitu. Nah, kemudian apakah kita bisa atau tidak gitu. Nah, sekarang saya hadirkan tamu podcast saya hari ini, Bang Jerry, membuktikan bisa. Jadi walaupun seandainya kita tidak punya modal, tetapi kita bisa belajar bisnis. Ya, walaupun kita tidak punya modal, tetapi kita bisa belajar bisnis. Artinya ketika misalnya PSA atau pemilik usaha mempercayakan kita terhadap kinerja kita, terhadap memang loyalitas kita juga bisa jadi pebisnis. Nah, makanya saya hadirkan Bang Jerry ini sebagai tamu podcast kita hari ini. Kemudian yang ketiga, tentang keilmuan. Memang sebenarnya di kampus itu sudah digambarkan. Digambarnya seperti apa? Begini. Dulu di profesi perkuliahan ada bahas mengenai feasibility study. Kalau masalah manajemen apotek kalau nggak salah dulu. Ya. Manajemen apotek dengan alumni kita ya Bang ya, dari Kimia Farma kalau nggak salah, manajemen apotek. Ya. Ternyata manajemen apotek itu baru hanya perencanaan saja. Tetapi yang menjadi poin terpenting bagi kami yang hari ini podcast berdua adalah menjalani itu sebenarnya lebih punya tantangan ya Bang ya, lebih punya tantangan. Bagaimana memutarkan uang, bagaimana mengolah orang, itu lebih punya tantangan. Apalagi bukan usaha kita kan. Nah, bayangkan kalau seandainya itu usaha sendiri gitu. Pasti akan lebih maju. Wallahu alam ya, mudah-mudahan nanti kalau kami punya sendiri juga akan lebih maju. Amin. Tapi saya lihat senior-senior yang banyak yang maju. Amin. Kalau punya usaha sendiri, apapun itu usahanya. Kemudian yang terakhir, ini mungkin sebagai penutup ya Bang ya, untuk segmen ini. Mudah-mudahan nanti akan ada podcast selanjutnya, kita bicara topik lebih meruncing ya. Misalnya kita bahas, gimana sih mengelola SDM, apa sih yang harus dipikirkan. Ini saya kasih gambarannya kepada teman-teman pendengar. Misalnya SDM, kita akan memikirkan bagaimana gaji karyawan, itu namanya sistem remunerasi. Nah, bagaimana payroll-nya, penggajiannya. Kemudian kalau finansial, bagaimana jurnal, bagaimana tentang arus kas, kemudian bagaimana neraca saldo, bagaimana mengenai laporan keuangan secara umum,
kemudian laporan kayak kalau misalnya logistik itu misalnya macam-macam Bang, Doi, kemudian Roy, banyak. Nah itu tuh banyak. Mungkin kita cuma dapat kulitnya, tapi ketika bisa kita pelajari, kita ngerti ini loh bisnis itu seperti ini. Mungkin di kedepannya mungkin akan ada bahasan seperti itu. Nah saya memulai ini dengan Bang Jerry supaya teman-teman dapat gambaran apoteker itu bisa berbisnis, apoteker itu bisa berbisnis. Jadi apoteker jangan hanya jadi saran ya, ini saran, boleh kita beropini. Apoteker hanya jangan jadi karyawan gitu. Karena mindsetnya memang ya pelayanan kesehatan, melayani masyarakat. Mudah-mudahan mindsetnya tidak ada apoteker trainer gitu mindsetnya yang ingin kami munculkan. Itu ya Bang ya. Sudah 40 menit berjalan. 40 menit berjalan, ini kami bahas untuk menyampaikan kepada teman-teman, ada loh apoteker pebisnis. Kalau teman-teman yang masih di kampus, teman-temannya ada yang berbisnis, barangkali nanti juga akan jadi pebisnis yang handal di setelah pasca kampus. Terakhir Bang, dari Abang mungkin ada saran, pesan kepada pendengar kita, khususnya mungkin mahasiswa apoteker yang masih berada di kampus. Ya. Jadi gini ya, kita itu selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Gitu loh. Mengembangkan diri itu sangat penting gitu kan, diri itu sangat penting. Karena di luar sana itu ilmu orang udah sangat luar biasa kan, kita masih jauh tertinggal gitu kan. Nah, kita kan tadi sama-sama kita coba kita melihat ke dunia luar, kita perbaiki mindset kita gitu kan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan gitu kan. Nah, itu buka bisnis itu mindsetnya jangan harus buka usaha. Mungkin kalau tahapan-tahapan bisnis itu kan bisa jadi dari reseller dulu gitu kan, jualan produk orang dulu gitu kan. Baru kita nantinya bikin produk sendiri atau pesan sendiri nantinya gitu kan. Gitu aja sih. Dan teman-teman kalau bingung mau jualan produk apa itu sebenarnya banyak gitu, banyak. Di sini kita juga ada produk banyak gitu kan, atau produk dari kita juga ada gitu kan, produk videonya kita ini gitu kan. Nanti jika teman-teman mau belajar lah gitu kan, terus sedikit mau mengembangkan atau jadi distributor di daerahnya masing-masing, ya gampang lah, bisa gitu kan. Kita tanpa modal lah, kita juga ingin kita sama berdayakan, kita sama belajar gitu kan. Nanti kalau rezeki udah Allah yang ngatur gitu kan, jangan pusing lah mikirin rezeki gitu kan. Ya aja sih, ini. Terima kasih ini. Ya benar ya, tadi itu teman-teman banyak peluang, banyak yang jualan, bisa dimulai dari jadi reseller. Intinya ketika kita belajar mengenai keinformasian di kampus, ujung-ujungnya setelah kerja adalah kita memikirkan mengenai bisnis. Artinya uang. Ya itu memang itu kenyataannya, silakan teman-teman. Kami tidak akan mengubah mindset teman-teman, tapi kami hanya membagikan apa yang kami rasakan dan apa yang kami pikirkan. Demikian ya segmen 1 tentang apoteker kok bisa bisnis? Ya bisa. Kok bisa? Ya dijalani. Ya gitu teman-teman. Kok bisa? Ya dijalani. Kalau kan nggak punya basic, ya belajar gitu. Iya. Kan nggak bisa belajar, ya karena nggak ada gurunya, cari gurunya. Nah, gurunya banyak. Mudah-mudahan nanti ada senior juga yang menjadi saya boleh dong sharing gitu kan. Mudah-mudahan. Usahakan bawa senior yang lain gitu ya. Ya, saya juga ingin memancing ini di awal, senior saya juga ingin berbagi kepada, ya kita kan alumni ya Bang ya. Memang ya kalau bisa masih ada karya yang kita bagikan mungkin Bang. Minimal ilmu. Mudah-mudahan yang Abang sampaikan pada hari ini juga menyemangati teman-teman kita, mudah-mudahan juga menjadi amal jariah bagi Abang. Kita tutup, tapi nggak close the door. Kalau close the door, jadi kita tutup dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.